Cuman yang ngebentuk fondasinya itu bukan anak-anak kelas 11-nya waktu itu. kelasnya ya. Saya masuk waktu itu tahun apa ya? 2007 lah. Baru lahir. Oh ya. Bener itu aku baru lahir. Aku juga baru lahir di PSA. Halo Sobat Pers, kembali lagi di Siniar Pers episode 7 bersama aku Indah Narita Rafifah, dan kali ini aku ditemani sama Kang Kini. Sehat? Alhamdulillah. Kang tuh kan Pers angkatan berapa sih? Kalau di PES tuh aku angkatan pertama, karena angkatan perintisnya itu kelas 11-nya waktu itu aku mau masuk kelas 10. Jadi awal banget ada tuh pas Akang berarti? Ya, cuman yang ngebentuk fondasinya itu bukan anak-anak kelas 11-nya waktu itu. Kelasnya ya. Saya masuk waktu itu tahun apa ya? 2007 lah. Baru lahir. Oh ya. Bener itu aku baru lahir. Aku juga baru lahir di PSA. Gitu. Kalau sama Indra kan, kalau Indra nonton, Indra gitu. Kemarin aku nonton kamu. Gantian sekarang. Besok siapa nggak tahu. Besok Surprise lah ya. Nggak bisa dibocorin. Siap. Tunggu aja. Terus kalau sekarang aku lagi ngapain ya? Lagi sibuknya ngapain? Sebenarnya kalau sekarang tuh aku lagi hibur gitu ya. Lagi vacation gitu ya. Vacation. Kemarin tuh lagi interview, udah mau masuk lagi sih gitu ya. Buat pembiasaannya gitu. Kebetulan kemarin pemilihan terakhir itu sebagai seaman gitu, sebagai pelaut. Kalau jadi aku nih pelayaran tuh udah berapa lama? Aku tuh on board first contract itu tahun kemarin, tahun 2024. 5 Juni. Itu kemana aja ini? Apanya? Berlayarnya gitu. Kalau berlayar tuh dia kita kayak gini lah. Pernah studi tour nggak? Enggak. Iya, kalian angkatan ini ya? Gagal sama. Oh iya, angkatan efisiensi anggaran ya. Oke. Mungkin ini buat nggak tahu ya. Nggak tahu. Kan? Mungkin buat ibu-ibu bapaknya lah, ibu-ibu yang nonton, bapak yang nonton, atau misalkan pemerintah mau ke depannya mau ada studi tour lagi gitu. Jadi konsep itu kayak studi tour. Jadi atau SMP pernah studi tour? Oh iya. Ya, pernah berarti dong. Iya. Kalau studi tour itu titik pertama di mana? Kumpulnya. Di sekolah. Kemana? Aku. Iya, misalnya kamu studi tournya kemana ini? Aku ke Pangandaran. Pangandaran, oke. Dan titik sini kemana? Ke rest area. Berhenti kan? Berhenti. Terus habis ke rest area? Lanjut lagi. Tetap ke rest area berikutnya. Ke rest area berikutnya. Terus habis ke rest area berikutnya? Terus? Ke penginapan. Penginapan. Habis ke penginapan ke? Terus? Ke? Pantainya. Pantai. Habis ke pantai? Balik lagi. Ke penginapan. Ke penginapan. Terus? Itu siap-siap pulang. Ke? Balik lagi ke rest area dulu. Ke trek yang tadi ya? Iya, balik lagi. Sampai ke? Rumah lagi. Gitu. Misalnya kita nih start di, kan kemarin aku pas kontraknya di Malta ya. Malta itu di Eropa Timur. Eropa Timur set. Nah treknya itu misal ya Turki, Itali, terus Montenegro, terus Spanyol gitu kan, Prancis. Nah nanti balik lagi kita gitu lagi. Jadi sekali jalan tuh berapa lama? Satu cruise itu kalau seminggu ya. Sebanyak negara itu seminggu? Ya, kan ada yang kiri. Oh, saya mah tujuannya sampai cruise ini gitu. Udah dari situ. Gitu. Nah itu kontraknya per. Kecuali ya, kalau misalnya saya mah cruise-nya sampai nanti balik lagi gitu ya. Udah, tergantung. Apakah si tamunya mau expand atau udah ini gitu kan? Udah. Tapi kalau menurut Ang seru nggak sih? Heran, seru apa capek? Banyak yang terjadi. Seru banget lah. Maksudnya seru kayak sama kayak gini. Kamu misalnya pertama gaul di RT kamu, ternyata pas di RT sebelah, oh ternyata di RT gini bisa gini ya gitu. Beda gitu ya. Ada sentuhan
nggak seluruhnya beda Ya. dan nggak seluruhnya sama juga gitu. Iya, Tapi di situ asiknya gitu. Oh ininya bahagia, oh ini saudara dia, ya. Nemuin hal baru lah ya, berapa banyak sih harus. Banyak Inspirasi pasti. baru juga. Culture shock gak Kang? Waktu ke awal-awal. Culture shock ada tapi nggak terlalu kontras gitu ya. Karena kan kita barang itu banyaknya tuh hampir di mana-mana di cruise line ya, di perusahaan-perusahaan agensi pesiar itu pasti banyak itu orang Indonesia, orang India, orang Filipina. Mayoritasnya. Banyak tuh. Kalau di kapal aku aja waktu kontak kemarin ada Laos tapi 1 orang gitu. Laos, ada Kamboja, gitu. ada apa yang lain ada. Tapi kayak India, Filipina sama Indonesia itu kayak sering gitu mau dikatakan let's say di visit atau misalkan di Ratu Oceania atau misalnya di Equinox gitu, itu pasti pola itu tuh pola gitu. Makanya di kami itu sebetulnya no rise no power. Iya. Tetap harus ada. Sanggup mah lain dahar gitu. Sama kan? Iya, sama kan? Di Sunda kan bilangnya Sunda udah makan ini. Tedahar sanggup mah tedahar. Makan ini, makan apa? Ketan gitu. Mau makan apa selain gitu. nasi itu makan. Kami juga di orang India orang bersama. No rice, cuman bahasanya jadi gitu, jadi para prasu. No rice no power. Nggak ada nasi, nggak ada kekuatan. Lulus ya doang hidup gitu. Benar. Bisa-bisaan ya. Nasi. Gitu. Itulah aku bilang ternyata di Sunda mah di mereka gini. Tapi tetap sama aja. Ada samanya. Terus nasi wajib. Sangu wajib ya ada gitu. Tapi aman kok. Aku udah makan tadi. Itu ada kan kalau gitu. ada boleh. Gitu. Kalau misalkan Akang sebelum di pelayaran itunya apa? Sebelum pelayaran? Sebelum pelayaran profesi sebelumnya atau kesibukan persiapan? Karena kita masuk ke kapal tuh enggak. Aku pengen kapal, berangkat enggak? Itu aku nyiapin waktu berapa ya? Aku berangkat kan 2024 kan ya. Aku start fokus itu 2022. 2 tahun. Lama juga ya. Karena saya switch career, bro. Switch career. Karena kan bukan orang perhotelan. 180 derajatnya langsung. Emang 180 derajat? Ya beda aja gitu ya, gitu kan. Maksudnya berarti 45 derajatnya gimana kalau hitungannya kayak gitu? Iya juga ya. Ya gitu, karena bukan saya switch karir gitu di umur 28 ya. Gitu. Itu switch karir gitu. Karena dulunya Akang di sekolah. SMA-nya. Dulu guru teater. Guru teater. Sebelumnya di teater. Makanya dipersiapin 2 tahun kelas perhotelan. Terus training di boleh sebut nggak brand ini? Sebut aja. Biasanya di Grand Sunshine di Soreang itu training. Baru kan Grand Sunshine juga lumayan ya, kurang dari 10 tahun. Nah itu 6 bulan training, terus saya naik jadi dining worker di situ setahun setengah saya di hotel, semester di kelas gitu. Baru bisa, karena di kualifikasinya juga dia harus ada pengalaman di industri hospitality itu setahun gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita pengen kenal itu gitu. Nggak bisa, harus ada proses yang bisa, tapi mungkin nanti lasut di interview. Bisa aja coba gitu. Nyobain mah. Ini nggak tahu kan nanti pas seleksi administrasi ada tahu gitu. Kan dulu kuliah kan? Ya. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di IKIP. Masih IKIP namanya? Enggak sih. Udah UPI aja, masih UPI. Di UPI bahasa Indonesia 2010. Sama kayak Ismail. Dan mungkin ada cerita menarik ini pas masuk kuliah tuh. Aku sebenarnya gap year. Oh gap year berapa tahun? Setahun. Jadi waktu 2009, aku tuh ya gitulah anak ibu BK gitu ya. Bu siapa itu lupa. BK itu ibu ini gitu ya. BK itu sekarang siapa? Bu Desi sekarang. Ya. BK tuh bilang jadi mau kuliah kemana sana. Ada Unpad itu ya. Ya. Itu pasti
naik angkotnya uang udah habis. Jauh. Gitu ya. UPI katanya belum UPI itu kan saya kuliah aja. Kuliah aja. Ya. Belum ada bayangan gitu. Terus teman-teman pada kuliah, ngambil jurusan apa? IPS mah ya IPS lagi, katanya. IPA lagi. Setahu saya kan, Indonesia bahasa gitu kan. Saya belum tahu bahwa di sana mah cuma IPA IPS doang gitu. Gitu kan nggak ada bahasa waktu itu ya gitu. Saya apa ya? Psikologi. Karena saya memang agak tertarik sih psikologi. Iya, banyak. Psikologi menarik nih kata gue bilang gitu kan. IPS lagi kan gitu kan. IPS banget gitu, manyora gitu kan. Psikologi ya. Testing lah. Dulu udah ini testingnya pakai SPMB apa sekarang namanya? Sekarang mah SNBP. SNM. Berarti dia dia sakit hati, trauma, kecewa atau gimana? BP SNBP. Oh iya BP. Bad mood. Beda ada. Apa ini apa? SNBP itu edukasi mungkin buat teman-teman yang mau gitu ya. UTBK kan, UTBK. Ganti lagi namanya. Dulu apa sih namanya? SNMPTN. Oh iya, SNM. Seleksi negara masuk perguruan tinggi negeri. Gitu, seleksi bareng gitu. Nah, kita masuk. Ada event apa gitu di sekolah gitu, datang. Di mana? Sana. Kuliah. Daftar. Masuk. Kok bisa terus? Kok ngambil jurusan apa? Psikologi gitu. Ya, atau kan kamu teh nulis sana bapak. Enggak, maksudnya keterampilan kan ada yang unggulnya nah ini menarik ya. Uniknya Bapak Ismail itu dia kan guru bahasa Indonesia ya. Tapi kayak punya skill set guru BK-nya gitu. Iya. Anehnya tuh jadi ada dia memiliki soft skill di mana dia menemukan potensi murid, terus si potensi itu dikirkan deh kayak gitu, terus arahnya ke sini. Ini aku rasain gitu ya, yang aku rasain di pasien pada saat itu gitu. Ya kan kamu tempo di sana, bahasa Indonesia atau asup sana, sok ke sana, biasanya apa asup sana, benar Pak, iya. Nah, setahu itu saya main kesana kemari, aku band gitu ya. Nongkrong gitulah. Happy aja. Kerja. Sambil kerja. Saya kerja di toko laptop di Jaya Plaza itu 400.000. Jadinya 400.000. Jadi habis buat ongkos doang. Karena pada saat itu saya kerja belajar juga kan marketing gitu. Saya tuh waktu itu ikut program pelatihan kerja gitu ada di KP gitu ya. Kayak bongkar PC gitu ya. Mempelajari itu juga sambil belajar. Iya, instalasi. Dikirimlah ke Jaya Plaza pada itu Pacific Notebook Center Pak Acid gitu teh. Ternyata saingan saya pada saat itu memang SMK anjir yang memang SMK. Gitu kan aku di situ berapa bulan gitu. Maksudnya bilang kan udah di marketing aja. Dipindahin. Karena enggak kamu sudah ada ini lumayan lah agak skillnya. Mungkin ya bawaan dari sini juga mungkin sebagai waktu itu kan di rubrik band mungkin yang pada ingat gitu ya, rubrik band di situ. Mungkin ada skillnya nempel lah pada saat itu gitu ya. Nah, itu cuma sebulan karena udahlah jauh gitu ya, main ngeband terus udah gitu kerja lagi sebagai OP warnet waktu itu ada tahun depan rumah gitu dekat itu dekat pakai ongkos pakai bensin gitu kan jalan kaki gitu dapat duit lagi PB lagi rame gitu lagi PB lagi game RF itu mah main dibayar enak banget makanya saya waktu itu jadi OP warnet di situ gitu kan sampai pada akhirnya SNMPTN kedua yang itu tadi ikutan lagi gitu ya misalnya sesuai Pak Ibu bilang pas ngecek lulus ya abi resign zaman akhirnya ya abi resign kenapa jadi nggak sia-sia ya itu yang waktu di warnet enak banget iya tuh kayak makanya kalau sekarang tuh main kayak
Yang saya mau main tuh kalau kita main gitu kenyang banget gitu, karena udah dikasih duit lagi. enggak, maksudnya kayak pengalaman untuk kan kadang main nongkrong gitu kayak mana kalau saya mau nongkrong atau apa kalau misalnya ada project ada apa baru saya mau gitu. Tapi kalau yang sekedar gitu tuh kayak udah gitu. Jadi kita kayak gitu sih. After all gimana nih Kang? Masuk ke Indonesia gitu. Ternyata pas dilihat pasnya itu ternyata ketontonan dulunya. Oh iya, pesan atau hal gitu mah kayak dia kayak paham banget gitunya untuk ini. Ternyata dia pernah di sana gitu. Dan beberapa senior yang di situ juga sebagian kenal gitu. Yang lucu ini si Robi Aji teman sekelasku gitu ya. Dia ngefans dengan saya Ismail Ismaili itu penulis buku bahasa Indonesia, saya suka sama bukunya. Gerakan Indonesia. Kamu berapa kali? Nah, ini tuh ya. Tapi aku pura-pura ini aja pura-pura enggak apa namanya? Pura nggak kenal. Pura nggak tahu gitu. Takutnya dia menghancurkan apanya gitu ya. Gitu aja. Tapi lama-lama dia tahu sendiri karena dia kan pas di forum-forum kampus itu Pak Ismail ada kan. Jadi kayak masa nggak nyapa pasti cuman yang mungkin yang aneh itu si Kenny wow gitu kan. Jadi kenapa kamu kenal? Guru saya kenal barulah setelah dia tahu baru saya spill gitu. Kayak gitu yang lucu. Isi buku itu masih dia cetakan Lakindo kalau nggak salah. Pernah di sana kan dia buku. Gitu sih untuk yang kuliah. Kalau kuliah nih itu si timeline itu 8 tahun ini bisa banyak hal. Aku tuh 8 tahun berarti 14 ya. 14 semester. Aktif UKM juga kan? Iya, gitu kan. Cuman bukan karena apa ya? Kadang ada yang bilang, ini terlalu aktif di UKM ya. Ini bukan disuruh sama UKM-nya sebenarnya. Ada story-nya sih sebenarnya. Ceritanya gini. Saya masuk UKM itu, namanya teater lakon ya, anak-anak lakon, mungkin atau senior lakon ya, ini belum cerita nih. Kan ada beberapa senior lakon. Kita buka nih. Ini cuma di sini ya. Dan banyak juga yang ceritain sih. Kan itu gimana sih sebenarnya dulu? Saya kan malas ya panjang gitu, jadi banyak diam. Tapi mumpung dikasih waktu nih, mungkin para haters juga bisa lihat mencari ini gitu ya, mencari gimana sih dia. Nah, waktu itu kan saya masuk semester 3 nih, masuk semester 3 kan, ya. Berarti kan yang sebelum saya itu sebenarnya angkatan. Iya, karena bukan. Tapi dia udah beda secara kualifikasi, skills, karena udah duluan. sama knowledge karena udah duluan. Benar? Iya. Nah, saya kan malas ya. Sama seangkatan tapi kayak anjir gitu kan kayak adiknya gitu ya. Di anak bawangin terus gitu kan. Tapi saya ngejar bacaan, terus pengalaman. Itu kan praktik sana sini, gaul sama lintas cross estetik juga, misalkan di musik juga saya juga main gitu kan, nggak ikut main gitu ke kampus orang gitu, kenalan sama misalnya aku kenal sama pemain selo gitu kan ya, kesana gitu ngopi gitu ya. Aku tuh mau main itu kalau ada gitu, ada proyek ada aku baru aku mau. Kalau misalnya untuk nongkrong doang nggak mau. Nah kalau sama seni rupa ketari gitu sampai ternyata di dalam teater itu ada sangkut pautnya sama psikologi, main ke kampus psikologi, serius aku. Terus ngegarap di situ pernah ngegarap bikin satu monolog di ini mungkin Pak Tamif ya, tuh dosen pengampunya itu dia dosen pengampu teater lakon itu dia dosen psikologi itu pernah disuruh bikin pementasan tapi dianalisis secara psikologi perkembangan. Wah ini menarik Pak, katanya gimana nih masuk ke psikologi perempuan? Ya ini naskahnya dibikin diskusi sama beliau, tapi dia jadi UAS. Dia jadi materi UAS. Jadi soalnya itu pementasan teater, terus ada ininya itu apa? Soal-soalnya itu tentang bagaimana psikologi perkembangan si tokoh dalam pertunjukan. Jadi bisa nyambungnya ya, disambungin sama menarik ya. Ini menarik banget, ternyata luas sekali ya teater kata aku. Jadi kayak sambungin sama ini sama sejarah nyambung banget. Kang Wawan Sofwan misalkan ini
akhir-akhir ini selalu bikin biografi pahlawan atau misalnya biografi tokoh besar itu dipresentasikan itu lewat pementasan. Kan kita ini ya, oh ini ya misalkan Tan Malaka ini lahir tahun sekian. Bayangkan ada seorang aktor, saya Tan Malaka, saya dibuang, saya media pembelajaran banget ini kan gitu kan. Media pembelajaran nyambung gitu kan. Segala nyambung. Jadi saya merasa ya, waktu saya di kampus, saya belajarnya tuh justru di pementasan gitu. Karena di pementasan itu ada bedah naskah, ada psikologi masuk di situ, terus kemudian naskah Arifin Cek Nur, itu berarti politik gitu kan. Politik masuk banget. Iya, gitu kan di situ ada hierarki sosialnya. Asli kayak butuh kuliah teraja gitu waktu itu ya, apalagi ketinggalan waktu itu. Iya. Ke kampus lain, ke SSI sekarang apa? ISBI ya sekarang ke SSI gitu kan, nongkrong juga kenal beberapa gitu. Terus kan sampai pada akhirnya jadi ketua teater di sana gitu ya. Dari awalnya malah. Iya, nggak tahu saya takdir membawa saya ke sini. Saya nggak tahu tiba-tiba jadi wow gitu, nggak tahu kan gitu tiba-tiba. Itu nggak ada yang tahu. Ya itu nggak tahu kita. Dan mungkin kayak apa ya? Kayak aku tuh makanya kayak udah berhenti. Iya, saya pengen gini, kalau gini ya Allah aku punung. Udah enggak gitu terus sekarang tuh. Karena ketika aku ketika dia yang mungkin itu kayak saya dulu nyasar deh. Itu kan ternyata itu jalannya. Itu tuh bisa membuat si perjalanan kamu tuh lebih unik, terus feel kamu tuh lebih unik, terus nyambung kok gitu. Iya. Nggak sejauh itu juga. Tidak sejauh itu juga gitu. Dan yang paling yang aku ngomong gini tuh kebuktian itu gara-gara apa sih? Saya tuh ya udah deh, hiatus. Mumpung BTS bareng sama BTS, serius. BTS waktu itu 2022 tuh hiatus kan? Oh iya. Hiatus bareng sama BTS, hiatus kata BTS. Teater, estetika, musik, puisi, tinggalin semua. Ngajar, tinggalin. Ya. Karena capek gitu ya di hotel gitu kan ya, cek out 2 kali gitu kan. Saya kebetulan di hospital waktu itu. Di rumah tenden di kamar. Nah, satu titik lah bakat set di Azamara gitu, di Azamara Persis. Nah, pertama dikumpulin di mana semua? Kamu bayangin lah, ini kapal pesiar ya. Kamu dikumpulin, kira-kira yang kebayang kamu bakal dikumpulin di mana? Ya di dalam, cuma di mana gitu yang kapal banget ini. Nganokul, oke. Di panggung aja. Langsung di panggung. Kumpul di deck 5 sana di master session, oke. Anjir, panggung di kata. Kayaknya nggak bisa ninggalin panggung. Kalau gitu, iya, kalau sih udah hiatus, udah meninggalkan, atau bisa jadi itu tuh pintu itu tuh tertutup selamanya kan. Ini mah dibukain lagi. Gitu. Halo. Dibukain lagi. Saya jadi mikir ya, ini gimana manggung di sini kan jadi mikir gitu. Saya lihat Rumentang, lihat Mayang Sunda, lihat Gedung Budaya aja. Lihat Gedung Budaya Taman Budaya Bandung yang di Dago gitu kan. Ini gimana pentasnya di sini? Gitu kan? Tinggalin. Pentasnya di sini. Tadinya mau ninggalin malah kok nyambung loh gitu. Enggak ini ya hidup mah. Ya gitu. Saya terlalu jauh juga sebenarnya mah nggak sejauh itu. Ya, yang jauh-jauh ternyata dekat kok gitu. Dan dari situ saya mikir bahwa kayaknya ini petana deh. Kayaknya saya nggak usah dikubur lah gitu si perjalanan aku selama itu gitu, nggak usah. Tapi gimana caranya ini dilebur gimana gitu. Biar bisa jalan barengan. Ya biar dari sinergi. Kalau misalnya kuliah makanya maaf itu dosen itu marah, cuman saya nggak dendam sih, terima kasih. Sampai sekarang juga masih chatan sama Bu Neta, sama Bu Yeti gitu ya, sama Pak Teddy gitu, masih chatan gitu ya. Pokoknya mah ya mungkin kalau di kurikulum kan dia berarti outputnya gini ya, jadi kan itu kayak
oh ternyata bisa jadi gini ternyata Iya. dari apa namanya si kurikulum itu ternyata bisa hasil itu bisa Hasilnya ada kayak yang gitu, kayak gini kayak gitu. Nah bagi aku itu teater kenapa menjadi bukan berarti saya nggak ingin pendidikan ya. Takutnya nanti digoreng Iya, sama tahu. sama Jangan salah. Timothy Ronan pendidikan scam gitu. Cuman maksudnya sekolah scam gitu. Cuman saya merasa dari teater juga kita bisa belajar gitu. Dan ternyata si metode ini tuh ada sekolah-sekolah yang juga melakukan pendekatan yang berbeda gitu. Nggak flat kayak Ya ada gitu sekolah aja. alam, sekolah alam di Semipala juga gitu ada ya. Nah ini kalau sih bikin sekolah tapi proses pembelajarannya media pembelajarannya gitu kan teaternya Ya. gitu kan malah ada yang Bisa, ekstrim. ya. Soalnya ada yang ekstrim bilang. Afri Jamalna waktu itu bilang kita tuh bisa kok sekolah itu sekolah fisika kita untuk menyampaikan pelajaran itu kita cuma butuh teater katanya. Teater fisika, teater sejarah, Tapi teater nempel biologi. jadinya, bisa. Jadi apa yang di materi kan naskah itu dihafal kan. Terus kan kalau teater kan dilakukan gitu. Iya, langsung. Ya makanya ada yang observasi. Misalnya nih jadi dokter datang ke dokter observasi gitu kan. Gimana ini? Ya bukan berarti orang teater bisa jadi apa aja, bukan. Cuman kayak bagaimana sih materi yang kita pelajari itu ada ruang-ruang untuk berpraktik secara nyata. Walaupun di sini juga mungkin ada ya proyek ya, gitu ya. Ada. Cuman nggak sebanyak itu sih. Mungkin tergantung kebijakan. Cuman kayak real aja gitu di apa namanya. Kalau di Semipala di homeschooling juga kayak gitu sih. Misalnya kamu pengen apa? Pengen belajar apa? Saya pengen belajar bertani. Ya datang ke sawah gitu. Gitu saya pengen tahu. Misalnya ngomongin sosiologi. Oh datang ke ormas gitu kan. Ngomongin sosial gitu kan atau misalkan ngebantuin RW gitu kan Agus Karang Taruna Jakarta ini. berarti kan harusnya sih mungkin ya tapi nggak tahu ya sama bapak ibu nanti ya kalau salah koreksi aja saya gitu ya mungkin nanti kalau misalnya ketika 17 Agustus harusnya bisa orang-orang guru sosiologi itu ngasih project gitu Maksudnya buat dikartaan. masuk di karta terus dikasih laporan gitu secara ininya gimana gitu mungkin Kita ngalamin langsung. iya artinya jadi si ilmu itu memang oh ini hasil Nggak melulu. pendidikan teh gitu jadi output gitu kayak gitu. Mungkin ya tapi nggak tahu ya Bu ini ya nggak tahu gitu. Nah, kalau misalkan pas awal-awal akan tertarik manusia tuh gara-gara apa? Awalnya karena saya ada Ismail sih. Maksudnya lebih ke saya nggak tahu bahwa ini itu sesuatu yang bisa lebih jauh. Menulis itu bisa jadi sesuatu yang membawa saya lebih jauh. Gitu. Bahkan saya konten itu juga ini apa namanya ya dari nulis gitu ya. Nulis puisi cuma ditempel lagu gitu ya. Artinya aja ternyata bisa jauh. Kita sih nulis yang awalnya itu memang pada saat itu ya nggak tahu sekarang. Pada saat ini tuh mungkin dari segi peminat belum ada tuh tren banyak anak senja gitu ya belum ada apa 420 belum ada gitu kan mungkin nggak ada cuman kayak Belum sebanyak ini. hype-nya dulu Lord Atlas gitu kan masih sedikit gitu ya anak-anak yang mungkin yang misalnya kayak ya, sendirian yang dia punya sudut pandang tentang sekitarnya terus hanya bisa dituliskan itu mungkin kan ada Wattpad, ada platform sih. Wattpad pernah hits banget kan? Iya. Banyak banget ya. Wattpad terus Medium juga sekarang platform nulis itu sekarang banyak banget. Yes, Blogspot ya. gitu. Gitu. Dan ada Twitter lagi sih. Iya. Ada si Pijo sih sekarang tuh novel saya. Cuman nanti dulu ya saya nyiapin dulu sih. Ada si nulis novel gitu ya. Aplikasi gitu ya. Itu $1 bayarnya gitu. Kita harus konsisten itulah nulis. Ini menarik nih sebenarnya kayak. Nah. Makanya saya cuman ini ya diajakin sama Pak Ismail gitu ya udah deh itu ya tertariknya disebut tertariknya karena mungkin bertemu orang yang tepat terus wadah yang tepat sih Iya. Jadi pas banget. jadi pas di hati kalau misalnya saya punya dan itu kan gini loh nulis itu kan nggak semua orang kebiasaan orang di sekitar saya tuh tahu gitu. Ada di sekolah Ada tempatnya. ada orang yang memang expert di situ
dan udah sampai percetakan dan punya buku gitu. Kan orang udah gernya si minat ini minta dititipkan gitu kan. Bener gak sih? Kalau misalnya kita kamu punya minat karena pemain bola gitu nya. Kamu teh masih umur let's say 7 tahun gitu. Ketemu Ronaldinho. Jangankan Ronaldinho lah, Cristiano Ronaldo ngemandian siapa sih Barcelona tuh yang itu teh, yang Barcelona yang baru tuh ngemandian itu jadi Yamal tuh dimandian ku Cristiano Ronaldo, dimandian sama orang yang tepat gitu. Jadi frekuensinya tuh jadi ngemandian hukum. Maksudnya itu saya merasa ini kayaknya saya bisa di tangan yang tepat si potensi saya tuh bisa keluar secara maksimal. Maksudnya bukan hanya Pak Ismail, ya siapapun yang mungkin punya bakat nari atau siapa, ketika ketemu mentor yang pas gitu, itu pasti bakal jauh lebih berkembang. Bakal kita teh pede untuk di super sayakeun sampai sekitar 5 gitu kayaknya bisa nih, maksudnya digas sampai ini juga. Karena pada saat itu juga waktu di pers juga saya pernah ada event itu di pers sekolah itu bikin seminar ya di alun-alun itu sama Pak Ismail kayak mening kurang mening itu apa ya orang dulu ya secara tercatat 10 tapi berlima atau 3 nggak datang semua enggak ya pada saat itu ada hari ini pada sibuk ke PR dong anjir. Ini ngurus sponsorship sebenarnya. Kalau saya tuh, wow, ternyata sekolah bisa gini loh, gitu ya. Makanya lantai bertahan itu menarik nih PS kan ada sekolah ini menarik ini kok bisa sampai ini ke PR kan gini loh. Kamu pernah nggak merasa ketika kamu sedang kecil, dunia di luar kamu tuh kayak sesuatu anjir nggak mungkin. Itu mah nggak tahu. Ya saya mah paling ke sekolah paling ke masjid ngaji gitu. Kita mah tinggal ya sama dunia mana mungkin planet lain pernah nggak mikir kayak gitu? Saya merasa gitu yang di TV itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tidak mungkin deh. Aku berinteraksi sama realitas yang tadi. Tiba-tiba kita yang di koran kan Pak? Iya. Nih proposalnya. Aku naik. Ya udah. Tapi dispen sama dispen. Tapi bagi aku di situ keputusan yang pas justru karena itu pengalaman aku untuk berorganisasi dan IO ya pada saat itu awal gitu. Gagah dong ke PR gitu. Gagah dong maksudnya pakai baju sekolah batik semua. Kemis sekarang hari apa? Rabu ya. Kan yang itu hitam dan putih jeng-jeng. Tapi pada saat itu ya nggak tahu ya sekarang itu kayak sekarang dulu sih dari mana semuanya yang mana yang mana itu tuh selalu gitu. Makanya waktu pensi angkatanku berambisi gitu kayak ingin memunculkan eksistensi bayaran ya. Ada gitu semua itu ada gitu kan harusnya tuh ketika Dema semuanya pengen punya gitu lah. Ya gitu ya. Tapi gue gitu itu ambisinya angkatan semangat zaman pada saat itu atau apa gitu sama teman. Makanya cewek-ceweknya masuknya ke majalah. Anak-anak cowoknya ngeband. Pada pengen menunjukkan diri. Ya, menunjukkan bahwa anjir bajaran tuh ada loh. Masuk radio senior kita tuh masuk radio Pak Rudi gitu. Pak Rudi tuh pernah bantu ya teman kamu band ini di radio ini. Ya pasti. Kayak mewujudkan kalau semuanya ada. Padahal kan udah lama ya. Udah lama tapi kok kayak nggak kedengar kok masih yang mana? Aku gini loh, ketika si institusi itu tidak ada atau dianggap tidak ada, berarti aku tuh tidak ada juga gitu. It's not exist gitu. Menurutku ya pada saat itu sekolahnya aja tidak ada. Kan saya bagian dari sekolah itu. Jadi saya juga tidak ada dong gitu. Nah kan secara human pasti dia akan berontak sama relatif ingin membuktikan bahwa itu ada. Gitu. Makanya si Otoy, si siapa, si David gitu kan, itu Pak Andre, si Pepu gitu kan, itu yang cowok-cowoknya ngeband gitu ya, dia cowok-cowoknya itu ke majalah Grey. Nah kalau di kabupaten itu biasanya Seman DE, sisanya ya. Iya gitu, ya minimal inilah. Tapi kan sekarang udah masuk PBB ya.
Waktu aku kuliah tuh banyak PB kan. Tenang tapi udah eksis. udah eksis, levelnya juga udah dunia lah. Nah, gitu. Kenapa tertarik sama Ospong? Terus ada waktu di teater nih Kang, ada hal-hal yang paling berkesan gitu, entah itu unik atau konyol atau apapun lah. Banyak banget ya. Ceritain dong kalau banyak. Banyak. Yang gimana? Yang kan kayak nggak bisa jadi kayak gini gitu, tadinya plannya tuh gimana gitu, terus tiba-tiba Oh ya, jadi plannya sebenarnya kan gini ya. Saya pengen jadi kayak Pak Ismail gitu ya. role model banget Ya, anak SMA ya nggak ada dong, ya harus sih terbatas ya referensinya. Referensi kita terbatas, terus ketemunya itu gitu ya itu gitu, dan memang secara minat sama gitu ya. Nah, saya pengen jadi guru yang dia minimal punya pentus yang lengkap secara teknik materinya gitu ya. Oh ini puisi-puisinya acarkan gini gitu beliau ya. Jangan salah, Pak Ismail itu pernah nyuruh aku nulis drama itu beres. Aku tuh pernah justru naskah drama yang pertama aku tulis itu di sini pasti